Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pengawasan etika. Di kelompok 7 ini anggotanya yaitu saya sendiri Rizky Mahyudin, lalu ada Raka Zahran, lalu ada Fahri Abdul Rahman. Oke, kita langsung lanjut. Jadi dalam pengawasan etika ini latar belakangnya yaitu pengawasan etika diperlukan untuk memastikan bahwa perilaku individu maupun organisasi berjalan sesuai dengan norma moral dan aturan yang berlaku dalam berbagai bidang seperti pemerintah, pendidikan, dan dunia kerja. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik. Tanpa pengawasan, pelanggaran etika cenderung meningkat dan dapat merugikan banyak pihak. Lalu lanjut, tujuan pengawasan etika. Ada beberapa hal, yaitu menjaga integrasi organisasi. Pengawasan etika bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lalu kedua, ada mencegah pelanggaran etika dan moral. Dan dalam pengawasan aktivis, potensi penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau perilaku tidak profesional dapat diminimalkan. Lalu meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder. Organisasi yang konsisten menerapkan dan mengawasi serta akan membangun reputasi positif di mata masyarakat, pelanggan, dan mitra kerja. Lalu menjamin kepatuhan terhadap kode etik dan regulasi. Pengawasan membantu memastikan bahwa seluruh aturan internal maupun eksternal dijalankan dengan baik termasuk hukum, standar profesi, dan nilai organisasi. Lalu ada membangun budaya organisasi yang etis. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan budaya kerja yang sehat, di mana nilai-nilai etika menjadi bagian dan perilaku sehari-hari karyawan atau anggota organisasi. Lalu ada meningkatkan reputasi dan kepercayaan, menjaga nama baik organisasi dan memperkuat kepercayaan dari masyarakat, mitra kerja, investor, maupun pelanggan. Lalu menjadi dasar evaluasi dan perbaikan. Hasil pengawasan etika bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaikan sistem dan kebijakan organisasi ke depannya. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengawasan yang baik, setiap tindakan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Lalu pentingnya pengawasan etika. Ada beberapa aspek, yaitu menjaga investigasi dan moralitas. Pengawasan etika membantu memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan dilakukan sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku. Mencegah pelanggaran dan penyimpangan. Tanpa pengawasan, pelanggaran seperti korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakjujuran berpotensi meningkat. Lalu meningkatkan kepercayaan publik. Ketika lembaga atau organisasi diawasi secara etis, publik akan lebih mudah terhadap kredibilitas dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang benar. Menarik. Lalu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Banyak pelanggaran etika juga merupakan pelanggaran hukum. Lalu pengawasan etika membantu organisasi menghindari tuntutan hukum dan sanksi administratif, menjadi alat evaluasi dan perbaikan. Hasil dari pengawasan etika bisa digunakan untuk meningkatkan sistem internal, perbaikan kebijakan, dan menutup celah penyimpangan. Mendorong tanggung jawab sosial. Etika bukan hanya urusan internal, tetapi juga berkaitan dengan dampak sosial organisasi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Lalu pengawasan memastikan bahwa organisasi bertindak bertanggung jawab secara sosial. Kesimpulannya, mungkin pengawasan etika sangat penting untuk menjamin keberlanjutan kredibilitas dan kepercayaan terhadap individu maupun organisasi. Tanpa pengawasan, prinsip etika bisa dilanggar, bahkan secara sistematis,
dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu prinsip kejujuran. Bersikap jujur dalam perkataan, tindakan, dan laporan. Tidak memanipulasi atau menipu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kedua itu prinsip tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta bersedia menanggung konsekuensinya. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Bersikap adil dan tidak memihak. Memberikan hak yang setara kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Yang keempat itu ada prinsip integritas. Menjaga konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan. Tidak tergoda untuk menyimpang meski dalam tekanan. Selanjutnya itu ada bentuk dan jenis pengawasan etika. Yang pertama itu berdasarkan waktu, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran untuk mencegah perilaku tidak etis. Contohnya itu ada pelatihan etika dan sosialisasi kode etik. Yang kedua itu represif, pengawasan setelah pelanggaran terjadi untuk memberi sanksi dan memperbaiki kesalahan. Contohnya itu investigasi kasus pelanggaran etika. Yang kedua itu berdasarkan pelaksana, terbagi menjadi dua, internal, sepertinya dilakukan oleh pihak dalam organisasi. Contohnya itu atasan langsung tim kepatuhan internal. Yang kedua itu eksternal, dilakukan oleh pihak luar yang independen. Contohnya itu auditor eksternal, lembaga pengawas publik. Yang ketiga itu berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu formal, berdasarkan prosedur dan aturan tertulis. Contohnya itu audit etika, sistem pelaporan resmi. Yang kedua itu informal, berdasarkan norma sosial dan budaya organisasi. Contohnya teguran kolega, pembinaan personal. Selanjutnya langkah-langkah pengawasan etika, yaitu ada yang pertama penyusunan kode etik, menyusun pedoman perilaku atau kode etik yang jelas, sesuai dengan nilai, tujuan, dan bidang kerja organisasi. Yang kedua itu sosialisasi dan edukasi etika, memberikan pelatihan, sosialisasi, atau workshop agar seluruh anggota memahami dan menerapkan nilai-nilai etika yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada pembentukan tim atau lembaga pengawas etika, membentuk unit atau komit khusus, misalnya komisi etika yang bertugas memantau dan menangani isu-isu etika. Selanjutnya ada instrumen pengawasan etika. Instrumen pengawasan etika adalah alat atau mekanisme yang diduga untuk memantau, mengevaluasi, dan menegakkan perilaku etis di lingkungan organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh anggota organisasi mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Yaitu ada kode etik, dokumen formal yang memuat nilai, norma, dan pedoman perilaku yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Terus ada audit etika, yaitu proses sistematis untuk mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan praktik organisasi berdasarkan prinsip etika. Selanjutnya ada pelatihan etika, yaitu kegiatan rutin yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap isu-isu di tempat kerja. Selanjutnya whistleblowing system, sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran etika secara aman dan anonim. Dan yang terakhir, forum etika atau komite etik, tim internal yang bertugas menangani laporan pelanggaran dan memberikan rekomendasi kebijakan etika. Contoh-contoh penerapan pengawasan etika, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan, mulai dari manajemen hingga staf operasional. Yang kedua, ada perusahaan melakukan audit etika secara berkala untuk menilai apakah karyawan dan manajemen menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, ada perusahaan menerapkan sistem e-procurement dan proses tender terbuka untuk mencegah suap atau kolusi dalam pengadaan. Dan yang terakhir, ada karyawan tidak diperbolehkan memiliki bisnis pribadi yang bersaing dengan perusahaan tempatnya bekerja. Tantangan dalam pengawasan etika adalah proses memastikan bahwa individu, organisasi, atau lembaga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan etika menghadapi sejumlah tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pengawasan etika, yaitu terbagi menjadi 4.
1. Kurangnya kesadaran etis. Banyak individu belum memahami pentingnya etika atau tidak mengetahui batasan antara yang benar dan salah. Hal ini membuat pelanggaran sering terjadi tanpa rasa bersalah. 2. Budaya organisasi yang tidak mendukung. Jika budaya perusahaan atau institusi permisif terhadap pelanggaran, maka pengawasan etika menjadi tidak efektif. 3. Konflik kepentingan pengawasan atau pimpinan yang seharusnya menegakkan etika justru terlibat dalam pelanggaran atau enggan menindak karena memiliki hubungan pribadi atau kepentingan tertentu. 4. Kurangnya pelatihan etika. Karyawan atau anggota organisasi sering tidak dibekali pemahaman praktis mengenai penerapan etika dalam pekerjaan sehari-hari. Dampak dari lemahnya pengawasan etika terhadap organisasi bisa sangat signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya ada 6. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dari publik dan stakeholder. 2. Menjaga reputasi dan citra positif organisasi. 3. Membangun budaya kerja yang sehat dan transparan. 4. Mengurangi pelanggaran etika dan risiko hukum. 5. Mendorong produktivitas dan loyalitas karyawan. 6. Menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang. Yang selanjutnya, evaluasi efektivitas pengawasan etika adalah evaluasi efektivitas pengawasan etika dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar mendorong perilaku etis di lingkungan kerja. Evaluasi ini mencakup sejauh mana karyawan mematuhi kode etik, jumlah pelanggaran yang ditangani, dan tingkat kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan. Metode yang digunakan antara lain survei internal, audit etika, serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan kebijakan. Evaluasi yang rutin membantu perbaikan sistem dan mencegah pelanggaran berulang. Kesimpulan, pengawasan etika merupakan elemen penting untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam berbagai bidang, baik pemerintahan, bisnis, pendidikan, maupun profesi lainnya. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pelanggaran etika dapat diminimalkan, budaya kerja yang sehat dapat terbentuk, dan kepentingan publik dapat terlindungi. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran, budaya organisasi yang lemah, dan minimnya perlindungan bagi pelapor harus diatasi agar pengawasan etika berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak serta mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.